Bab 871, Evolusi, Bintang Kuno Huaxia, mulai bangkit kembali. Invasi Iblis. Ini masalah besar. Namun, saat ini, tidak mudah untuk menyerbu seluruh galaksi Yuheng. Jika tidak, galaksi Yuheng tidak akan berhasil bertahan selama bertahun-tahun. Sampai hari ini, biarkan iblis perlahan-lahan memanfaatkan beberapa peluang, dan beberapa iblis mengambil kesempatan untuk menyelinap ke galaksi Yuheng. Dan sekarang, Tianmo akhirnya memiliki kesempatan untuk menduduki galaksi Yuheng, dan di mana dia akan memberi galaksi Yuheng kesempatan. Aku bahkan tidak ingin kemunculan Chen Chang'an untuk dapat membangkitkan para dewa dan pembangkit tenaga listrik sejati itu. Jadi, di hati para iblis ini, Chen Chang'an harus mati. Segera, para iblis yang bersembunyi di galaksi Yuheng mulai dikirim. Meskipun, tidak banyak iblis yang mengintai di galaksi Yuheng. Tetapi setiap iblis kuat dan menakutkan. Setidaknya, mereka semua kuat di alam dewa yang sebenarnya. Jika tidak, juga tidak mungkin untuk menyelinap ke galaksi Yuheng selama bertahun-tahun. Dan sebelumnya, para iblis ini, agar tidak ditemukan oleh orang-orang di galaksi Yuheng. Itu selalu disembunyikan. Tapi sekarang, karena Chen Chang'an, para iblis ini akhirnya memutuskan untuk bergerak. Untuk menghadapi Chen Chang'an. Jika itu Chen Chang'an, dia benar-benar memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali pembangkit tenaga listrik dari alam dewa sejati. Para iblis ini pasti akan membunuh Chen Chang'an. Jangan biarkan Chen Chang'an merusak perbuatan baik mereka. Kali ini, mereka dikirim ke bintang kuno Changlong. Ada 10 iblis. Mereka masih sangat berhati-hati. Bagaimanapun, ini adalah galaksi Yuheng, bukan wilayah mereka. Meskipun mereka kuat, namun begitu terungkap, itu diketahui oleh para biksu galaksi Yuheng. Kerumunan dan serangan. Bahkan jika mereka kuat, mereka tidak dapat menahannya sama sekali. Akhirnya, itu pasti jalan buntu. Chen Chang'an ada di sini. Dia tidak tahu bahwa dia sekarang menjadi sasaran para iblis. Dia masih melakukan urusannya sendiri. Tentang dunia luar, kunjungan ke planet-planet kehidupan utama. Chen Chang'an mengabaikan mereka satu persatu. Tidak peduli juga. Perhatiannya, itu adalah evolusi dari ribuan makhluk abadi saat ini. Dengan keberhasilan evolusi ribuan makhluk abadi, semuanya menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Dan tujuan Chen Chang'an sangat jelas. Dia akan mengintegrasikan ribuan makhluk abadi dan bintang kuno Changlong menjadi satu. Tentang bintang kuno Changlong. Segala sesuatu tentang bintang kuno Changlong setelah Chen Chang'an mendudukinya dengan bendera domain. Chen Chang'an tahu segalanya dengan baik. Bintang kuno Changlong, sebagai planet kehidupan 100 teratas di galaksi Yuheng. Ini tak tertandingi oleh ribuan makhluk abadi. Bergabung dengan bintang kuno Changlong di ribuan dewa. Dengan kata lain, ribuan domain abadi menelan dan menyatukan bintang kuno Changlong. Dapat dikatakan bahwa ini adalah evolusi yang sebenarnya. Setelah itu, tidak akan ada bintang kuno Changlong di dunia ini, dan tidak akan ada ribuan alam abadi. Ya, itu akan menjadi planet kehidupan yang benar-benar baru. Sejujurnya, Chen Chang'an menantikannya. Setelah evolusi ribuan makhluk abadi selesai, Chen Chang'an mulai menyatukan dan melahap bintang kuno Changlong dan ribuan dewa di sini. Segera, perubahan yang mengguncang bumi telah terjadi di dua alam 10.000 domain abadi dan bintang kuno Changlong. Baik itu bintang kuno Changlong atau ribuan domain abadi. Di dua tempat ini, makhluk yang tak terhitung jumlahnya dengan jelas merasakannya. Tetapi, adapun apa yang berubah? Mereka tidak dapat berbicara sama sekali. Chen Chang'an memiliki kekuatan medan tak terkalahkan. Tentang evolusi bintang kuno Changlong dan ribuan dewa.
Dalam hal konsumsi waktu, itu tidak terlalu lama. Hanya butuh waktu kurang dari 3 hari. Chen Chang'an telah mencapai evolusi yang hebat. Dan evolusi ini benar-benar menumbangkan kognisi semua orang. Itu mengejutkan banyak orang. Mengapa Anda mengatakan itu? Karena banyak kekuatan memperhatikan ribuan dewa. Tiba-tiba, tepat pada saat itu, seluruh domain 10.000 dewa menghilang begitu saja. Ini mengejutkan banyak orang. Siapa yang tidak tahu apa yang terjadi? Selain itu, ada hal yang lebih penting. Itu adalah bintang kuno Changlong. Di sisi Shenwang, mereka juga dengan jelas memperhatikan bahwa bintang kuno naga kuno itu tampak berbeda. Seluruh bintang kuno Changlong, napas kehidupan lebih agung dan kaya. Planet itu juga beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Tepat ketika semua orang penasaran dan kagum, Chen Chang'an memposting pesan lain di Senet. Berita ini tentang bintang kuno Changlong. Setelah pencairan dan evolusi bintang kuno Changlong dan ribuan domain abadi menjadi planet kehidupan baru, Chen Chang'an menamai planet ini bintang kuno Huaxia. Mulai sekarang, di seluruh galaksi Yuheng, tidak ada lagi bintang kuno Changlong dan ribuan makhluk abadi. Pada saat yang sama, setelah berevolusi menjadi bintang Tiongkok kuno, Fox Xiaoyao dari Yaoxing, dan Yue Zonghua dari Cixianxing datang ke bintang kuno Huaxia dengan seteguk peti mati. Di setiap peti mati, ada mayat dari alam dewa sejati. Pemandangan ini sangat menarik perhatian. Dapat dikatakan bahwa seluruh galaksi Yuheng memperhatikan masalah ini. Mereka semua ingin tahu, dan mereka semua menantikannya. Segera, akan terungkap, apakah Chen Chang'an dapat menghidupkan kembali pembangkit tenaga listrik dari alam dewa sejati. Bab 872/1200 miliar, 12 dewa sejati dibangkitkan. Kelahiran bintang kuno Huaxia telah lahir. Di jaringan ilahi, banyak sekali orang yang sangat penasaran. Mereka jelas dapat merasakan perubahan antara bintang Tiongkok kuno ini dan bintang kuno Changlong, yang tampaknya agak berbeda. Tetapi, dan karena mereka tidak memasuki bintang kuno Tiongkok, jadi, itu juga membuat mereka sulit untuk mengerti. Saya bertanya-tanya apa perbedaan antara bintang Tiongkok kuno ini dan bintang kuno Changlong. Pada saat ini, setan rubah, bulan Tiongkok. Mereka membawa mayat leluhur dewa sejati Yaoxing dan Cixianxing ke bintang kuno Huaxia. Di Gunung Feixian, Chen Chang'an menatap peti mati di depannya. Setiap peti mati terbuat dari bahan biji ilahi khusus, yang dapat memastikan keabadian jangka panjang dari tubuh leluhur yang telah meninggal itu. Dan, di setiap peti mati, dewa-dewa sejati itu kuat, meskipun mereka sudah mati. Tetapi karena kekuatannya terlalu kuat selama hidupnya, keilahiannya sangat menakutkan. Dengan demikian, bahkan setelah kematian, napas yang memancar juga sangat menakutkan. Kecuali kedatangan Fox Xiaoyao dan Yue Zonghua. Sama, di bintang iblis dan bintang yang menyala-nyala. Bahkan ada beberapa petinggi yang masih hidup. Tokoh-tokoh hebat ini adalah leluhur bintang abadi Qi dan bintang iblis. Meskipun, leluhur ini telah ditegaskan oleh Fox Xiaoyao dan Yue Zonghua, Chen Chang'an memiliki sarana untuk menghidupkan kembali pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati. Tetapi, dikatakan dengan baik, melihat adalah percaya, mendengar adalah salah. Belum benar-benar melihat semuanya. Saya melihat Chen Chang'an membangkitkan pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati dengan matanya sendiri. Sulit bagi mereka untuk percaya bahwa Chen Chang'an benar-benar dapat membangkitkan dewa sejati. Beberapa leluhur memandang Chen Chang'an. Mereka membungkuk dengan hormat. "Ansen, aku akan merepotkanmu selanjutnya." Chen Chang'an mengangguk. Tidak ada omong kosong juga.
Dia mengenakan jubah putih dan tampak tenang dan kalem. Matanya dalam, dan dia melihat peti mati di depannya. Total ada 12 peti mati. Qi Xianxing membawa 8 mulut. Di sisi Yao Xing, dia membawa 4. Di setiap peti mati, ada mayat pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati tergeletak di sana. Meskipun setelah kematian, namun, jiwa mereka masih tertahan. Sebagai penguasa alam yang tak terkalahkan, Chen Chang'an dapat merasakan kekuatan spiritual yang tersisa di tubuh mereka. Jadi, gunakan fungsi sistem yang bertanggung jawab atas hidup dan mati. Tidak sulit untuk menghidupkan kembali para pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati ini. 12 peti mati, itu artinya, dia dapat memanen 1,2 triliun dewa. Dengan demikian, tubuh Chen Chang'an jelas merupakan banyak dewa. Terutama panen gelombang dewa yang besar ini. Bagi Chen Chang'an, itu sangat berguna. Bagaimanapun, pada tahap awal perkembangan bintang kuno Tiongkok, kecuali dia, yang memiliki medan yang tak terkalahkan, hampir tidak ada pemain yang kuat. Selanjutnya, Chen Chang'an akan menggunakan poin roh ilahinya untuk mengolah sekelompok orang yang kuat. Biarkan bintang kuno Tiongkok melangkah sepenuhnya ke dalam jajaran kekuatan yang kuat. Apakah Tuhan membawanya? Kata Chen Chang'an. Setan rubah itu mengangguk. Menenangkan para dewa yang kamu inginkan telah dibawa. Dia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan. Ke samping, Yue Zonghua milik Qi Xianxing juga mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan. Kedua cincin penyimpanan ini dibuat secara khusus. Hanya dengan cara ini ia dapat menampung ratusan miliar kati. Chen Chang'an menerimanya. Tidak ada omong kosong juga. Langsung ubah 1,2 triliun dewa di dalam cincin menjadi dewa. Setelah itu, Chen Chang'an memeriksa keseimbangan nilai spiritualnya saat ini melalui sistem. Chen Chang'an sangat puas. Sungguh, hanya dengan cara ini, untuk mendapatkan sejumlah besar nilai spiritual. Leluhur bintang iblis berkata, Anshen, terserah padamu sekarang. Tidak masalah, karena uangnya sudah ada, semuanya mudah dikatakan. Chen Chang'an tidak omong kosong. Pergi ke depan 12 peti mati. Gunakan kontrol hidup dan mati. Vitalitas yang mengerikan itu sama agungnya dengan lautan. Pentium, memenuhi seluruh gunung Feixian. Vitalitas ini membuat semua orang yang hadir gemetar ketakutan. Terkejut, para leluhur tua itu merasakan vitalitas ini, dan mereka bahkan lebih ngeri. Di bawah vitalitas ini, mereka merasa bahwa vitalitas penuaan mereka mulai pulih. Tampaknya saat ini, dia jauh lebih muda. Di atas langit, penglihatannya tak tertandingi. Disertai dengan penggunaan kontrol hidup dan mati oleh Chen Chang'an, dia membangkitkan pembangkit tenaga listrik yang mengerikan itu di alam dewa sejati. Itu benar-benar mengarah langsung ke penglihatan langit dan bumi. Aku melihat guntur menembus langit dan teratai emas di mana-mana. Semua hal di alam semesta dihidupkan kembali. 12 peti mati, mereka yang berbaring dengan tenang di alam dewa sejati. Pada saat ini, di dalam mayat, ia telah mulai hidup kembali. Tiba-tiba, hampir pada saat yang bersamaan, di dalam 12 peti mati itu, 12 pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati membuka mata mereka hampir pada saat yang bersamaan. Dari tubuh mereka, vitalitas yang luar biasa dan agung meletus, memberi orang perasaan bahwa itu seperti letusan gunung berapi yang tiba-tiba tertidur. Adegan ini, saya dilihat oleh Fox Xiaoyao, Yue Zonghua, dan para leluhur tua itu. Mereka belum pernah melihat adegan ini sebelumnya. Chen Chang'an membangkitkan mereka yang berada di alam dewa sejati. Ini benar-benar mengejutkan. Biarkan para leluhur tua itu. Satu persatu, saya tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah.
Benarkah, benar-benar dibangkitkan? Leluhur tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok matanya karena tidak percaya. Tidak dapat mempercayai fakta ini. Tetapi memang begitu. Chen Chang'an, memang, membangkitkan semua orang yang berada di alam dewa sejati. 12 peti mati, 12 dewa sejati, mereka bangkit satu persatu. Sekarang, mereka baru saja kembali dari keheningan yang mematikan. Masih bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Tapi, setiap dewa sejati memiliki kekuatan mengerikan yang mengalir di sekujur tubuhnya, serta vitalitas yang agung. Memberitahu semua orang, mereka telah dibangkitkan. Bab 873, Mengejutkan Dunia, Mengejutkan Para Dewa. Chen Chang'an tersenyum, tenang dan kalem. Semua dewa sejati ini telah dibangkitkan. Menantikan kerja sama berikutnya. Dengarkan apa yang dikatakan Chen Chang'an. Semua orang tercengang. Metode Chen Chang'an seperti ini sama sekali tidak terlalu menakutkan. Terutama para leluhur tua itu, mereka memandang Chen Chang'an dengan lebih hormat. Chen Chang'an juga lebih memperhatikan. Hati mereka juga menjadi gembira dengan kebangkitan para dewa sejati itu. Kebangkitan para dewa sejati. Mereka tahu betul apa artinya semua ini. Sekarang, ke-12 dewa sejati itu masih bingung. Tidak yakin apa yang terjadi. Menunggu beberapa saat, para dewa sejati yang telah mati selama bertahun-tahun ini hanya mengetahui situasi mereka saat ini. Mereka benar-benar hidup kembali. Kembali dari kematian. Masalah ini benar-benar menumbangkan kognisi mereka. Bertahun-tahun yang lalu, tubuh-tubuh nyata ini jatuh di garis pertahanan iblis. Saya tidak pernah membayangkan bahwa mereka masih akan memiliki hari kebangkitan. Masalah ini mengejutkan mereka dan pada saat yang sama merasa tidak dapat dipercaya. Tetapi kemudian datang. Sungguh mengejutkan untuk kembali dari kematian. Ini adalah kesempatan untuk kehidupan baru. Tidak ada yang terjadi, bahkan lebih menarik daripada kebangkitan mereka. Kemudian, dalam 12 dewa sejati ini mengetahui kebangkitan mereka. Itu dibuat oleh Chen Chang'an. Mereka memandang pemuda yang lembut dan elegan ini, dan merasa sangat terkejut. Tanpa diduga, pemuda ini membangkitkan mereka. Kemudian, mereka mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Chen Chang'an satu persatu. Di masa depan, saya pasti akan berterima kasih kepada Chen Chang'an dengan baik. Untuk ini, Chen Chang'an dengan senang hati menerimanya. Hanya saja Chen Chang'an memiliki sedikit penyesalan. Meskipun para dewa sejati ini telah dibangkitkan. Tetapi sangat disayangkan, mungkin itu karena para dewa sejati ini telah mati di luar. Dialah yang menghidupkan mereka kembali dengan bantuan, pengendalian hidup dan mati. Jadi, bahkan jika Chen Chang'an membunuh mereka sekali lagi, dia tidak akan dapat memperoleh poin roh dan hadiah lainnya. Di sini, Chen Chang'an sangat menyesal. Sayang sekali, sangat disayangkan. Sisi lain, sudah lama sejak orang-orang dari bintang iblis dan bintang abadi Qi memasuki jaring ilahi. Dunia luar, semua orang memperhatikan bintang kuno Huaxia. Tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Mereka sekarang lebih ingin tahu, apakah Chen Chang'an membangkitkan dewa sejati Qi Xianxing dan Yao Xing. Akhirnya, sehari telah berlalu. Mereka akhirnya melihat kapal-kapal Yao Xing dan Qi Xianxing berlayar keluar dari bintang kuno Huaxia. Tepat ketika mereka hendak bertanya kepada orang-orang dari Yao Xing dan Qi Xianxing mengenai Chen Chang'an, apakah ada waktu untuk membangkitkan dewa-dewa sejati di planet mereka. Mereka melihat pemandangan itu melalui siaran langsung dan benar-benar terkejut. Satu persatu, mencengangkan, tidak dapat dipercaya. Saya melihat mereka melalui layar langsung.
Saya melihat bintang iblis dan bintang yang menyala-nyala yang muncul dari bintang-bintang Tiongkok kuno di kapal. Saya melihat sosok dewa yang nyata. Dan dewa-dewa sejati ini adalah dewa-dewa sejati yang dibangkitkan Chen Chang'an melalui mengendalikan hidup dan mati. Ya Tuhan, apakah ini benar-benar nyata? Kapal langit berbintang Yao Xing, apakah kamu melihatnya? Lelaki tua dengan tanduk di kepalanya berdiri di haluan kapal. Dia adalah Kaisar Iblis yang jatuh dari Yao Xing 30.000 tahun yang lalu. Ada, aku tidak menyangka dia masih hidup. Wanita tua di kapal angkasa itu, bukankah itu Nenek Jiuyang, 70.000 tahun yang lalu, di garis pertahanan para iblis, menghadapi serbuan para iblis, dia sendirian melawan 100.000 iblis, dan akhirnya meninggal karena kelelahan. Kupikir dia telah dibangkitkan. Petik 2. Pegang rumput, ini pasti tidak benar. Rasanya seperti mimpi bagiku. Petik 2. Petik 2. Di jaring para dewa, banyak orang membicarakannya. Belum lagi Senet, bahkan seluruh galaksi Yuheng menimbulkan sensasi. Di galaksi Yuheng, ada banyak tokoh besar di alam dewa sejati, yang semuanya telah membuka cermin mereka sendiri untuk menonton siaran langsung. 12 dewa sejati. 4 dari bintang iblis, dan 8 dari bintang abadici. Dewa sejati yang dibangkitkan oleh Chen Chang'an ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik teratas di langit berbintang di era lampau. Di galaksi Yuheng, tentu saja ada banyak orang yang mengenal mereka. Sekarang melihat mereka berdiri di haluan kapal, mereka sangat bersemangat. Tidak ada yang memberi tahu semua orang di galaksi Yuheng. Mereka semua dibangkitkan, dan tentang metode kebangkitan Chen Chang'an. Itu semua benar juga, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi sekuat dewa sejati. Chen Chang'an masih bisa menghidupkan kembali mereka di sini. Pada saat ini, saya bahkan tidak tahu berapa banyak planet kehidupan yang ada, dan saya melihat harapan. Terutama planet kehidupan peringkat teratas. Mereka tahu situasi galaksi Yuheng saat ini. Dapat diserang oleh iblis kapan saja. Sementara itu, mereka khawatir dan tidak tahu harus berbuat apa. Tapi sekarang, situasinya benar-benar berbeda. Sekarang, Chen Chang'an dapat menghidupkan kembali pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati. Krisis di galaksi Yuheng sebagian besar telah teratasi. Selama Chen Chang'an dapat membangkitkan cukup banyak pembangkit tenaga dewa sejati, mereka pasti dapat memblokir invasi iblis. Bab 874, ayo, orang ini harus disingkirkan. Langit berbintang yang tak terbatas. Sebuah kapal antariksa misterius dan aneh bergerak cepat menuju bintang Tiongkok kuno. Dan kapal antariksa ini dikendalikan oleh para iblis yang bersembunyi di galaksi Yuheng. Para dewa ini, mereka pergi ke bintang kuno Huaxia. Meskipun saya tidak tahu apakah Chen Chang'an dapat menghidupkan kembali pembangkit tenaga listrik dari alam dewa sejati. Namun intuisi memberi tahu mereka, Chen Chang'an ini pasti akan mengancam mereka. Orang ini harus disingkirkan. Ada iblis yang telah memperhatikan situasi di jaringan dewa. Tiba-tiba, dia memasuki siaran langsung yang telah mengamati bintang-bintang Tiongkok kuno. Di sinilah, dia melihat dua kapal antariksa yang berlayar keluar dari bintang-bintang Tiongkok kuno. Itu adalah bintang iblis dan bintang yang menyala-nyala. Dan di kedua kapal antariksa itu, mereka juga melihat para dewa sejati yang dibangkitkan. Seketika, iblis surgawi ini, wajahnya berubah drastis, tidak dapat dipercaya. Namun saat ini, tidak ada ruang untuk terkejut. Dia dengan cepat memberi tahu situasi penting ini kepada iblis lain di kapal antariksa. Ketika iblis lain mengetahui bahwa Chen Chang'an telah membangkitkan 12 dewa sejati, mereka semua terkejut.
Sungguh tidak dapat dipercaya, tidak dapat mempercayai semua ini. Seketika, hati para iblis ini menjadi berat. Ini bukanlah kabar baik. Bagi mereka, ini benar-benar kabar buruk. Menyerang galaksi mereka akan memberikan pukulan berat. Ekspresi seorang iblis sedingin es, dan bahkan ada cahaya redup di matanya. Aku tidak menyangka Chen Chang'an mampu membangkitkan dewa sejati. Bagaimana dia melakukannya? Ternyata semua ini benar. Sial, ada karakter seperti itu di galaksi Yuheng ini. Jangan biarkan mereka menyabotase rencana kita. Garis pertahanan galaksi Yuheng akan segera hancur, jika tidak hal seperti itu akan terjadi. Anshen harus mati. Para iblis surgawi ini sekarang muram dan jelek setelah mengetahui bahwa Chen Chang'an benar-benar dapat menghidupkan kembali pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati. Pada saat yang sama, hati mereka lebih cemas. Melihat situasi di jaringan ilahi, karena kebangkitan dewa sejati, telah terjadi kegemparan di jaringan ilahi. Di belakang, hanya akan ada lebih banyak planet kehidupan, membawa leluhur mereka yang tewas dalam pertempuran garis pertahanan iblis ke bintang Tiongkok kuno. Minta Chen Chang'an untuk membantunya bangkit kembali. Selama bertahun-tahun, saya tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati yang telah jatuh karena invasi iblis. Tapi sekarang, kemunculan Chen Chang'an telah membawa mereka fajar harapan. Dan hal semacam itu, setan-setan ini sama sekali tidak mungkin mewujudkannya. Setan-setan ini, mereka dengan cemas mengendarai kapal dewa langit berbintang menuju bintang Tiongkok kuno. Aku tidak sabar untuk membunuh Chen Chang'an sekarang, dan kemudian dengan cepat. 3 hari kemudian, kapal dewa di langit berbintang yang ditumpangi para setan akhirnya tiba di langit berbintang tempat bintang Tiongkok kuno berada. Untuk mengatakan bahwa setan-setan dari luar galaksi Yuheng ini berbeda dengan galaksi Yuheng. Sebenarnya, tidak ada perbedaan. Hanya karena galaksi lain menyerbu, meluas. Bagi galaksi Yuheng, jadi, hanya oleh orang-orang galaksi Yuheng, mereka disebut makhluk surgawi. Tetapi satu-satunya hal adalah bahwa napas setan-setan ini berbeda dari napas para biksu di galaksi Yuheng. Vitalitas dan napas mereka jelas jauh lebih besar daripada yang ada di galaksi Yuheng. Di atas napas, itu lebih berapi-api. Dengan kata lain untuk menggambarkan, jika seseorang membandingkan aura para biksu ini dengan lilin redup di galaksi Yuheng, maka napas setan-setan ini berkobar seperti bola api. Jadi, orang-orang di galaksi Yuheng dapat langsung membedakan para iblis. Pada saat yang sama, para iblis juga dapat membedakan para biksu ini dari galaksi Yuheng. Lagi pula, para biksu di galaksi Yuheng ini memiliki aura yang terlalu lemah dan vitalitas yang terlalu dangkal. Memberi mereka perasaan bahwa hampir tidak ada kemarahan sama sekali. Sama seperti orang yang sedang sekarat. Jadi, bagi para iblis ini, mereka wajib menempati galaksi Yuheng. Biarkan galaksi Yuheng berubah. Para iblis ini telah datang ke langit berbintang tempat bintang Tiongkok kuno berada, meskipun mereka tidak sabar untuk segera menyingkirkan Chen Chang'an. Tetapi, itu tidak ada artinya. Sekarang, langit berbintang ini, kurang dari setengah jam, mereka telah melihat tidak kurang dari 10 kapal bintang. Dan setiap kapal bintang menuju ke arah bintang Tiongkok kuno. Pada saat yang sama, ada 1 atau 2 peti mati di setiap kapal bintang, kurang lebih. Tanpa kecuali, di dalam peti mati ini, ada mayat dewa sejati tergeletak di sana. Tujuan mereka adalah pergi ke bintang Tiongkok kuno dan meminta Chen Chang'an untuk menggunakan kontrol hidup dan mati untuk membangkitkan dewa-dewa sejati ini. Ada terlalu banyak biksu di galaksi Yuheng, sehingga mereka tidak berani bertindak gegabah. Dan di antara mereka,
masih banyak aura pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati. Ini membuat wajah para iblis ini begitu jelek. Sial, ada banyak dewa sejati di langit berbintang ini. Tidak mudah membunuh dewa yang menenangkan itu. Tidak peduli apa, bahkan jika kita semua mati di sini, kita harus menyingkirkan Anshan. Pergi. Bab 875, Kekuatan dalam Kegelapan, Bintang Sutra Hitam. Bintang kuno Huaxia, nama yang menenangkan para dewa, dengan metodenya untuk menghidupkan kembali para dewa sejati yang telah mati, dia membuatnya benar-benar terkenal. Namun dalam beberapa hari, nama yang menenangkan para dewa menyebar ke seluruh Yuheng. Dari yang muda hingga yang tua, hingga orang-orang besar di planet teratas. Demi nama Chen Chang'an, tidak seorang pun tahu, terutama orang-orang besar yang tahu tentang krisis yang akan datang di galaksi Yuheng. Dalam pandangan mereka, kemunculan Chen Chang'an, dia sepenuhnya adalah penyelamat galaksi Yuheng. Tentu saja, di galaksi Yuheng, orang-orang tidak dapat diprediksi. Beberapa orang menghormati dan berterima kasih kepada Chen Chang'an. Namun sekali lagi, kecuali para iblis surgawi yang potensial untuk berurusan dengan Chen Chang'an. Di galaksi Yuheng ini, ada juga orang-orang yang harus berurusan dengan ketenangan. Mengapa? Itu karena Chen Chang'an mengendalikan cara bertanggung jawab atas hidup dan mati. Pembangkit tenaga listrik dari alam dewa sejati dapat dibangkitkan. Tanyakan saja kepada dunia, berapa banyak orang yang tidak iri padanya, tetapi serakah padanya. Semua orang tahu apa artinya jika mereka menguasai cara Chen Chang'an untuk menghidupkan kembali orang. Bahkan melawan invasi iblis sudah menjadi hal sekunder. Ada orang-orang besar, dan mereka bahkan mempercayakan para pembunuh yang diorganisasi oleh dunia bahwa untuk pergi ke bintang kuno Tiongkok. Jika ada kesempatan, mereka akan secara diam-diam menangkap Chen Chang'an. Tapi siapa yang tahu? Karena bunga sisi lain, selama ini, tokoh-tokoh besar dalam organisasi dunia bawah diam-diam ditipu oleh sisi lain bunga. Itu mengarah ke bintang Tiongkok kuno. Alasannya, tentu saja, dialah yang menemukan apa cara Chen Chang'an untuk menghidupkan kembali orang. Biarkan tokoh-tokoh besar organisasi dunia bawah datang untuk berurusan dengan Chen Chang'an. Cara menghidupkan kembali orang mati di tangan Chen Chang'an. Tanyakan saja pada dunia, ada beberapa orang yang dapat menahan godaan dari dewa sejati yang telah bangkit. Sama seperti tokoh-tokoh besar dari planet-planet kehidupan ini juga ingin memenangkan cara membangkitkan orang mati ini dari tangan Chen Chang'an. Tokoh besar dalam organisasi dunia bawah ini juga tidak dapat menghentikan godaan Chen Chang'an untuk membangkitkan dewa sejati. Jadi, tokoh besar organisasi dunia bawah ini, satu persatu, tidak sabar untuk datang ke bintang kuno Huaxia. Namun, setelah mereka datang ke bintang kuno Huaxia, jangan katakan apapun. Baru saja memasuki planet Cina dan bertemu Chen Chang'an. Dia dihadiahi dengan antusiasme oleh Chen Chang'an. Sebuah pesta pengalaman hidup dan mati. Lalu apa? Setelah menghadiahi pesta pengalaman hidup dan mati, dia ditekan oleh Chen Chang'an dan menyerah. Seluruh organisasi dunia bawah sepenuhnya dimasukkan oleh Chen Chang'an. Menjadi kekuatan rahasianya. Jadi, tokoh-tokoh besar di planet-planet itu ingin mengambil kesempatan ini untuk berurusan dengan Chen Chang'an dan menangkap Chen Chang'an. Tidak masalah. Tetapi, mereka pergi ke organisasi dunia bawah, yang merupakan keputusan yang salah. Jadi, tokoh-tokoh besar yang diam-diam ingin berurusan dengan Chen Chang'an semuanya dicatat oleh organisasi dunia bawah. Dan memberitahu Chen Chang'an tentang orang-orang besar ini. Chen Chang'an tidak terkejut ketika mendengar berita itu. Dia berkata dengan ringan,
Bagaimana kemampuan kursi ini untuk hidup kembali dapat diambil oleh mereka? Di samping, sisi lain dari bunga itu sangat hormat. Tuan muda benar, jika mereka ingin menargetkan putranya, tidak ada yang lebih dari sekadar meminta masalah dan mencari kematian mereka sendiri. Aku tidak tahu, Nak, apakah kamu perlu membiarkan organisasi dunia bawah melakukannya di sini dan menyingkirkan orang-orang besar yang telah dipercayakan. Chen Chang'an menggelengkan kepalanya. Tidak harus begitu. Kemudian, Chen Chang'an berkata lagi, terserah organisasi dunia bawah. Sebagai pisau tajam yang tersembunyi dalam kegelapan, tidak perlu mengungkapkannya kepada orang lain sepagi ini. Apapun yang mereka inginkan, terserah mereka. Yang terbaik adalah mengirim beberapa orang yang lebih kuat ke bintang Tiongkok kuno. Chen Chang'an tidak menganggapnya serius. Saat ini, hati ungu dan bulan ungu telah tiba. Kakak Chang'an, ayah ada di sini. Dia bilang ingin bertemu denganmu. Chen Chang'an mengangguk. Biarkan dia datang. Segera, Master Bintang Planet Yudan, Zixin dan ayah Ziyue, Zishanhe datang. Jika dikatakan sekarang, planet Yudan telah ditempati oleh Chen Chang'an dengan bendera domain. Planet Pilgiok miliknya, tentu saja, Zishanhe ini, tentu saja, juga orang-orangnya, bawahannya. Sungai Zishan datang. Dia sangat menghormati Chen Chang'an. Temui Tuan Anshen, ada apa denganmu? Chen Chang'an berkata, Zishanhe sangat menghormati. Kembali untuk menenangkan saraf, baru-baru ini, di langit berbintang planet Yudan, sebuah bintang biji kuno muncul. Setelah eksplorasi, cadangan para dewa sangat kaya. Awalnya, planet Yudan hendak menduduki bintang biji itu, tetapi planet-planet lain nampaknya bersaing untuk mengambil alih bintang biji itu. Chen Chang'an menyipitkan matanya sedikit. Planet mana yang menggerakkan tangan? Zishanhe tidak berani mengabaikan, dan berkata dengan hormat. Kembali untuk menenangkan saraf, itu adalah bintang sutra hitam peringkat ke-21 di galaksi Yuheng. Bintang sutra hitam, ini agak menarik, tetapi kursi ini lebih menyukai sutra putih. Chen Chang'an berkata dengan ringan. Zishanhe, Zixin dan Ziyue semuanya bingung. Saya tidak mengerti apa yang dimaksud Chen Chang'an. Apa itu sutra putih? Chen Chang'an bertanya pada Sungai Zishan. Heisi tidak tahu, sekarang planet Pilgiok ini ditutupi oleh kursi ini. Sungai Gunung Ungu. Saya sudah mengatakannya, tetapi pembangkit tenaga bintang sutra hitam tidak ada di mata saya. Oh, mengapa? Chen Chang'an cukup terkejut. Meskipun Chen Chang'an jarang memperhatikan situasi eksternal, tetapi dia masih memiliki pemahaman yang jelas tentang dirinya sendiri. Berbicara secara logis, sekarang galaksi Yuheng, seharusnya tidak ada kekuatan planet, berani memprovokasi dia di sisi baiknya. Apa arti bintang sutra hitam ini?